Olahraga hidup baru atau disingkat Orhiba adalah suatu jenis olahraga yang bertujuan membentuk manusia yang sehat jasmani, mental, dan rohani. Saya merasa sangat berbahagia bahwa sejak 10 tahun yang lalu saya telah mengenal dan melakukan Orhiba. Alhamdulillah bahwa dalam usia yang telah mencapai kepala 7, berkat tekun setiap hari melaksanakan olahraga ini, saya masih dapat menikmati kesehatan jasmani, mental, dan rohani. Untuk itu, tak lain saya bersyukur dan berterima kasih akan karunia dari Tuhan Yang Maha Pencipta yang telah menghadirkan olahraga hidup ini di bumi persada Indonesia. Seandainya saya tidak melakukan Orhiba, kondisi fisik dan mental saya tidak mungkin dapat sebaik yang saya rasakan pada saat ini. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang terdiri dari 3 unsur yang utama, yaitu badan jasmani, mental, dan rohani. Badan adalah milik kita yang paling berharga, dan tanpa badan yang sehat, kita tidak dapat berkarya di atas bumi ini. Tidak ada gunanya kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, keterampilan, dan harta berlimpah, tetapi tidak memiliki badan yang sehat. Orhiba menciptakan keseimbangan di dalam diri manusia, keserasian antara jasmani, mental, dan rohani manusia. Karena itu, mengacu kepada firman Allah bahwa kita harus mensyukuri nikmatnya, maka kita harus merawat badan jasmani kita dengan sebaik-baiknya dan mensyukuri karunia hidup setiap hari agar kita selalu sehat, segar, yaitu dengan cara melakukan Orhiba atau olahraga hidup baru. Prinsip Orhiba adalah menarik energi kosmis dari alam semesta yang disalurkan ke dalam badan kita, yang membuat kita menjadi sehat, segar, awet muda,
dan insya Allah panjang umur. Di samping itu, Orhiba juga memperbaiki mental manusia menjadi lebih baik. Karena seperti pepatah kuno, mens sana in corpore sano, yang artinya dalam badan yang sehat bersemayan jiwa yang sehat. Dalam rangka membangun bangsa yang sehat jasmani, mental, dan rohani, saya ingin menganjurkan agar Orhiba yang merupakan suatu kegiatan lintas budaya, agama, bangsa, tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, dan warna kulit, dapat dijadikan olahraga rakyat dan diajarkan di sekolah-sekolah, mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, juga di instansi-instansi pemerintah maupun sipil dan militer, di lembaga-lembaga pemerintah yang lain, di pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Pengalaman empiris membuktikan bahwa murid-murid yang melakukan Orhiba dengan tekun menjadi lebih cerdas, karena lebih mudah menyerap pelajaran. Banyak yang menjadi juara kelas karena mengalami peningkatan IQ dan EQ, bahkan SQ. Orhiba pun sangat baik dilakukan oleh anggota TNI dan Polri sebagai sarana meningkatkan disiplin, ketegaran diri, dan pembinaan mental. Akhir kata, saya menghimbau kepada para pejabat yang berwenang dalam lingkungan Departemen Olahraga, Departemen Pendidikan dan Budaya, pimpinan TNI dan Polri, serta semua instansi yang terkait untuk membantu pengembangan dan memasyarakatkan Orhiba demi membangun bangsa yang sehat jasmani, mental, dan rohani, serta menciptakan masyarakat yang bahagia dan dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Akan tetapi menurut pendapat saya, olahraga yang paling praktis dan mudah adalah olahraga hidup baru atau Orhiba. Orhiba sangat mudah karena terdiri dari hanya satu gerakan saja, sehingga dengan gampang dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh anak-anak, orang dewasa, maupun kaum manula. Dengan melakukan Orhiba, orang yang sehat dapat mempertahankan kesehatannya, sedangkan orang yang menderita suatu penyakit akan dapat mengatasi gangguan kesehatannya. Orhiba juga praktis karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
hanya memerlukan 5 menit sampai 10 tiap kali latihan. Cocok sekali untuk orang-orang yang sibuk. Selain itu, Orhiba juga merupakan olahraga yang ekonomis, murah meriah, karena tidak memerlukan pakaian khusus ataupun alat-alat tertentu. Orhiba terdiri dari 3 tahapan. Pertama, tahap persiapan, menyiapkan badan jasmani untuk dapat menerima tenaga alam. Tahap kedua, melakukan gerakan-gerakan memutar lengan secara terus-menerus. Tahap ketiga, mensyukuri kurnia hidup yang kita miliki dan mengharapkan semoga badan tetap sehat, kuat, dan hidup. Sehat artinya bebas dari segala gangguan jasmani, rohani, dan mental. Kuat, memiliki daya tahan yang kuat. Hidup dengan semangat dan gairah hidup. Pandangan mata menatap langit, bayangkan alam semesta, sumber tenaga alam. Jika merasa sudah cukup memutar lengan, hentikan gerakan lengan sambil mengeluarkan udara. Usahakan otot-otot badan tetap tegang kencang selama beberapa detik. Setelah itu, lepaskan ketegangan seluruh badan, berdiri tenang, dan bernapas biasa kembali. Tutup latihan dengan sekali lagi meraba-raba seluruh badan daging seperti pada tahap awal.
Bersyukurlah kepada Sang Pencipta, mensyukuri karunia hidup yang kita miliki, dan berharap semoga badan daging kita tetap sehat, kuat, hidup, bebas dari semua gangguan jasmani, rohani, dan mental. Orhiba dapat dilakukan di mana saja, di tepi pantai, di galangan sawah, dan kapan saja, seperti yang dilakukan oleh satu keluarga di Tampak Siring sebelum berangkat mengikuti upacara adat maupun melakukan aktivitasnya sehari-hari. Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, disarankan untuk melakukan latihan Orhiba setiap hari 3-5 kali. Pada permulaan, lakukanlah 25 atau 50 gerakan saja. Kemudian, jumlah gerakan ditingkatkan secara bertahap sampai dapat mencapai 200 kali gerakan atau lebih. Bagi orang yang badannya lemah karena sakit atau lanjut usia, jumlah gerakan lengan dapat dilakukan menurut kemampuan. Para pemula, walaupun masih muda dan sehat, jangan merasa mampu, kemudian sekaligus melakukan 200 kali putaran. Orang yang menderita suatu penyakit, walaupun hanya mampu melakukan beberapa gerakan lengan saja, disarankan untuk berlatih 5 kali sehari atau lebih sering, agar dapat segera mengatasi gangguan kesehatannya. Hanya dengan melakukan gerakan tunggal yang mudah dan sederhana seperti itu, setiap orang akan dapat mencapai kesehatan yang lebih baik. Sehat adalah mahkota dari segala sarana hidup. Berlatihlah Orhiba hari ini juga. Jangan menunggu sampai kelemahan melanda diri atau terserang penyakit. Lakukanlah Orhiba dengan tekun dan teratur setiap hari agar badan jasmani senantiasa sehat, kuat, dan hidup. Di Desa Pelihatan Gianyar, Bali terdapat pusat latihan Orhiba atau training center, di mana siapa saja yang ingin belajar Orhiba bisa ikut latihan di bawah bimbingan pelatih-pelatih. Orhiba merupakan autoterapi, suatu olahraga bagi orang yang mau berusaha meningkatkan taraf kesehatannya dengan upaya sendiri. Berikut ini pernyataan dari beberapa warga Orhiba yang telah berhasil mengatasi gangguan-gangguan kesehatannya.
Selama 3 tahun saya menderita penyakit TBC, kemudian berobat ke dokter dan sebagainya, sampai dukun dan sebagainya, sehingga belum sembuh-sembuh. Oleh karena demikian, saya ada yang memberitahukan bahwa saya mengikuti Horiba. Setelah Horiba, selama 1 tahun, penyakit saya makin lama makin berkurang. Pertama saya olahraga 3 kali 1 hari, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru Horiba. Kemudian setelah saya sembuh, saya pergi ke dokter lagi di rongsen, sehingga apa yang sampai hasilnya di rongsen sehingga sembuh. Sebelum saya olahraga, saya sakit keras, tanganku kepek, tidak bisa diputar. Sudah itu lagi olahragaan itu sudah disembuhkan. Pergi ke dokter sudah 5 tahun. Sakit saya sakit jantung. Habis itu saya ngikutin olahraga, baru 1 bulan sudah sembuh. Penyakit saya stroke 1,5 tahun, berobat ke dokter tidak sembuh. Ketemu Horiba 3 bulan, dari 2004 bulan Juli sampai sekarang saya Horiba, melakukan kegiatan Horiba 5 kali 1 hari sampai sembuh total. Dulu saya kena penyakit serang paru-paru atau TBC. Setelah itu saya berobat pada dokter. Tapi lama saya berobat itu sampai dapat obat kontinu 1 tahun. Setelah itu sembuh, tapi lagi kumat. Setelah itu saya melakukan olahraga Horiba. Sudah itu habis Horiba itu pengalaman saya sudah berubah sampai sembuh total. Saya kena penyakit ginjal, terus bertahun-tahun berobat ke dokter. Sesudah saya terjun di olahraga badan daging, terus sembuh. Sakit saya satu pinggang. Saya sudah ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Lagi saya mengikuti olahraga, baru sembuh. Baru 1 bulan sudah sembuh. Saya menderita penyakit bronkitis kronis, rematik, mah, dan yang paling parah adalah penyakit stroma atau gono. Saya sudah ketemu dengan Horiba tahun 79. Namun saya sudah dapat ke dokter, ke dukun bolak-balik sampai 10 tahun lamanya, masih sakit, terus dioperasi tahun 83. Tahun 85 kambuh lagi. Saya meningkatkan diri berhoriba tiap hari 5 kali. Akhirnya selama 10 tahun, tahun 93 kambuh lagi. Sehingga tahun 83 saya meningkatkan diri berhoriba sampai 7 kali sehari. Dari tahun 93 sampai sekarang akhirnya saya sehat. Tahun 86 saya pernah sakit, tiba-tiba saya timbul rasa takut, kemudian keluar keringat dingin, lalu badan saya lemes, tidak bisa bangun. Mata saya yang sebelah kanan ini merah, rasanya sakit seperti menusuk-nusuk. Saya berobat ke dokter selama setahun tidak sembuh. Kemudian saya Horiba, tahun 89 saya mulai sembuh sampai sekarang. Saya menderita penyakit eksem basah waktu kecil. Kata ibu saya umur 3 bulan. Dan itu kesana kemari berobat tak sembuh-sembuh, ke dokter atau ke balean udah. Dan itu langsung saya bertemu dengan Horiba ini tahun 96, tak salah itu. Dan itu berkat olahraga saya ini, saya merasa bahagia dan hati selalu senang. Sekarang saya jadi pelatih dan saya sarankan kepada teman-teman supaya ikut berhoriba agar badan jadi sehat jasmani dan rohani. Saya bertemu dengan Pak Made Yasdino, seorang pakar horiba. Saya disarankan untuk berolahraga horiba. Nah, saran itu saya turuti, saya tekun melaksanakan horiba. Setelah 4 bulan, saya merasakan horiba ini sangat bermanfaat dan benjolan
pada payudara saya sudah tidak muncul lagi. Nah, itulah manfaat Oriba bagi diri saya dan keluarga saya semua. Pertama-tama sakit perut, sakit pinggang, kaki saya juga, badan saya seperti rasanya remuk gitu. Sudah itu saya tidak kuat nahan, saya pergi ke dokter. Semua dokter yang saya cari tidak pernah sembuh gitu. Minum pil ini, minum itu, juga tidak sembuh-sembuh. Sampai saya beralih ke dokter lain, sampai mungkin ada 15 dokter lebih gitu, juga tidak pernah sembuh. Udah itu, saya pergi ke orang-orang pintar untuk berobat. Dukunnya bilang saya kena santet, tapi semakin diobati kasih ramuan, saya semakin sakit, semakin parah gitu. Sudah itu saya pergi ke pura-pura untuk sembahyang setiap malam, mungkin jam 12, jam 11 malam saya sampai di pura-pura. Terus saya berdoa mohon sehat dan kesembuhan. Udah itu besoknya saya mimpi kalau dia Oriba aja dia akan sembuh. Udah itu saya cari tempat Oribanya. Udah itu sampai saya di Oriba, asalnya di Oriba itu panas sekali. Udah itu badan saya tidak kuat, mungkin sakit-sakit itu takut dia, panasnya luar biasa. Akhirnya keluar dahak saya besar-besar sekali. Udah itu saya sampai di sana nangis, kata saya seperti orang mabuk gitu. Udah itu saya beberapa hari di sana, saya semakin sehat, badan saya semakin sejuk rasanya saya rasakan. Sakit kepala dan semua sakit semakin lama semakin hilang. Udah itu lama-kelamaan saya sembuh total. Dasar utama latihan Orhiba adalah untuk mengembalikan hak hidup badan manusia sesuai kodratnya. Seseorang yang badannya lemah, lesu, dan sering sakit berarti bahwa hak hidup asalnya mulai berkurang atau menurun. Dengan melakukan latihan Orhiba dengan tertib dan teratur setiap hari, badan yang lemah dan sakit akan menerima kembali hak hidup asalnya atau kekuatan asli badannya. Ibarat baterai mobil yang sudah lemah, bila diisi strum akan kembali tenaganya. Begitu juga badan manusia setelah melakukan latihan Orhiba akan menerima tenaga baru. Dengan pulihnya hak hidup asal badan, semua sel-sel badan akan menjadi hidup dan sempurna. Tidak ada yang lemah, sakit, liar, ataupun mati. Semua organ-organ tubuh akan bekerja sebagaimana mestinya, dan segala kelemahan ataupun gangguan-gangguan yang diderita oleh badan akan berangsur hilang. Biasanya kepada orang sakit dianjurkan agar banyak istirahat dan tidak boleh bergerak. Namun, dalam pengalaman empiris selama lebih dari 40 tahun, pelatih-pelatih Yayasan Orhiba yang mengajak orang-orang sakit berlatih Orhiba kebanyakan menjadi sehat kembali dalam waktu yang singkat. Orhiba memberi harapan kepada penderita penyakit yang bahkan dinyatakan tidak dapat sembuh oleh karena sudah terlalu parah atau tidak ada obatnya. Antara lain yang berhasil sembuh karena Orhiba adalah penderita penyakit TBC, asma, sakit paru-paru, ginjal, liver, tumor, bahkan kanker payudara. Juga gangguan jantung, lumpuh karena stroke, penyakit kulit, dan epilepsi. Begitu pula mereka yang mengalami stres, psikosomatis, ataupun sakit jiwa. Setiap kali selesai latihan, apabila Orhiba dilakukan dengan benar dan baik, badan terasa segar, tidak lelah, karena ada energi diterima oleh badan. Ada seseorang yang tidak mampu berlatih sambil berdiri karena lumpuh akibat stroke yang dideritanya.
telah sembuh dengan cara melakukan orhiba sambil berbaring dibantu oleh keluarganya. Setelah 6 bulan melakukan latihan intensif, ia kembali sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti sedia kala sebagai seorang nelayan. Seorang nelayan yang lumpuh akibat stroke mulai latihan sambil tiduran dibantu oleh kerabatnya yang menggerakkan kedua lengan dan kakinya. Setelah beberapa minggu berlatih, ia sanggup latihan sambil duduk di kursi. Setelah 6 bulan, ia kembali sehat dan kini ia mampu berlayar lagi menangkap ikan. Penyakit saya ini pertama kali adalah lumpuh total, radang otak dan lain sebagainya. Perut kemung tidak bisa berak, makan bisa, berak gak bisa. Itu saya ini dah ngambil kesimpulan pasrah sekali. Itu lalu saya olahraga di sana sampai saya berbulan-bulan, bahkan 1 tahun saya di sana olahraga, saya udah pasrah. Gitu, akhirnya ada karunia Tuhan. Saya didapatkan sembuhnya saya di Wisma dengan jalan olahraga sampai sekarang ini. Orhiba juga sangat baik untuk mengurangi kegemukan atau obesitas. Selera makan diatur oleh badan sesuai kebutuhan. Keinginan merokok berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Suatu hal yang dianjurkan demi kesehatan. Membangun bangsa yang sehat jasmani, mental, dan rohani. Dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ada satu bait yang berbunyi, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." Dalam kehidupan sehari-hari, orang lebih banyak melakukan kegiatan mental dan rohani, sedangkan kesadaran hidup badan jasmaninya tidak dibangkitkan. Bila badan daging sudah hidup atau sudah bangkit kesadaran hidupnya, akan tercipta keseimbangan yang harmonis antara badan, pikiran, dan roh manusia. Yang memiliki keseimbangan dalam dirinya akan tampil sebagai manusia yang utuh. Nama saya Daud Khalid. Dulu saya adalah penderita TBC yang berat sampai mengapur. Kemudian setelah menerima orhiba dan tekun berorhiba, saya menjadi sehat total. Ini sebelah saya namanya Nengah Ramo. Dia itu adalah penderita stres yang berat. Dengan berorhiba, dia menjadi sehat total. Mari kita berorhiba. Kini, siapakah penemu orhiba dan bagaimana riwayat perkembangan olahraga itu sendiri? Marilah kita mendengar penjelasan Bapak Haji Muhammad Sofyan, pengurus Yayasan Orhiba Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Orhiba ditemukan dan ciptakan oleh seorang putra Indonesia asli berasal dari Sulawesi Utara bernama Bapak T.U. Saerang, yang sejak tahun 1941 menjalani pengalaman spiritual yang panjang. Mula-mula olahraga hidup itu hanya diajarkan kepada keluarga dan tetangga-tetangganya, warga desa-desa di Banyuwangi. Kemudian meluas ke Jember dan Bali serta Surabaya. Setelah ternyata olahraga ini berhasil membawa kesehatan dan dapat menghilangkan penyakit, beberapa tokoh masyarakat dari kota-kota besar, yaitu seorang guru olahraga dari Malang, seorang residen dari Surabaya, dan tokoh utama kepolisian dari Jakarta yang melihat betapa besar manfaat olahraga ini, bersepakat untuk menyebarkan olahraga ini kepada masyarakat luas. Tahun 1964 didirikanlah Yayasan Olahraga Hidup Baru, disingkat menjadi Yayasan Orhiba, di Kota Malang, dengan ketua pertama almarhum Bapak Haryono. Selanjutnya, olahraga hidup itu dikenal dengan nama Orhiba. Kemudian menyadari bahwa perlu diperkenalkan tidak hanya ke seluruh tanah air, tetapi juga ke luar negeri.
Maka pengurus yayasan memandang perlu memindahkan kedudukan Yayasan Orhiba Pusat ke ibu kota Republik Indonesia di Jakarta. Tahun 1968, Yayasan Orhiba pindah ke Jakarta dengan Bapak R.S. Sukanto sebagai ketua umum. Beliau adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama, yang sangat peduli akan pembinaan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan mentalnya. Bapak Sukanto menegaskan bahwa Orhiba adalah kurnia Tuhan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi bangsa Indonesia. Orhiba merupakan sarana untuk membangun manusia baru. Beliau telah memimpin Yayasan Orhiba selama 25 tahun sampai akhir hayatnya. Yayasan Orhiba sifatnya adalah non-komersial, nirlaba. Setiap pengurus dan pelatih yayasan mengajar dan menyebarluaskan Orhiba dengan sukarela dan senang hati. Karena memberi petunjuk jalan sehat ini merupakan tugas asih kepada sesama manusia. Dengan menyampaikan jalan sehat ini, diharapkan bisa membantu masyarakat ekonomi lemah dan miskin yang bila sakit tidak memiliki biaya untuk membeli obat atau berobat ke rumah sakit. Dengan demikian, kita turut membangun masyarakat baru yang sehat, bahagia, dan sejahtera, bebas dari stres dan gangguan mental. Tahun 1968, Pusdiklat KKO di bawah danjennya Brigjen KKO Sahulata di Gubeng, Surabaya, telah menerapkan Orhiba sebagai bagian dari olahraga dasar keprajuritan. Sejak bulan Maret 2004, pelatih-pelatih Orhiba Pusat juga menyelenggarakan latihan bersama dengan pimpinan dan anggota Kolin Lamil Angkatan Laut di Tanjung Priok secara teratur sampai sekarang. Yayasan Orhiba memiliki pusat latihan Orhiba di Desa Teges, Pliatan Gianyar, Bali, yang menerima siapa saja yang ingin meningkatkan taraf kehidupan, kesehatan dengan usaha sendiri, karena Orhiba merupakan ototerapi, suatu cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Siapa saja yang telah mampu melakukan Orhiba dengan baik dan benar, boleh mengajarkan kepada orang lain yang memerlukannya. Sejak tahun 1994, Yayasan Orhiba telah mengadakan kerjasama dengan dokter-dokter medis dari Universitas Kristen Indonesia, UKI, dan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Dr. Jun Margaret Luhulima. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran UKI bidang faal untuk mengadakan penelitian ilmiah tentang Orhiba. Kami anjurkan latihan Orhiba hendaknya dilakukan setiap hari supaya hak hidup asal tubuh tidak berkurang. Janganlah alpa sehari pun. Menarik tenaga alam, ion, proton, elektron, atom, agar tenaga hidup di dalam badan tetap utuh. Dan dengan demikian, badan tidak mudah diserang kelemahan atau penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pelaku Orhiba yang selama bertahun-tahun setia dan sangat tekun berlatih Orhiba setiap hari, terdapat beberapa seniman Bali. Pertama-tama, marilah kita kunjungi seorang pelukis terkenal, I Ketut Name, di Desa Tebesaya, Pliatan, Ubud. Ia sering diundang untuk pameran di luar negeri. Banyak orang datang untuk belajar melukis di tempatnya, termasuk dari mancanegara. Lukisan-lukisan gaya tradisionalnya menghiasi sebuah
Sesudah bertemu iketut nama, kita telah jumpai pula pelukis Bapak Tulus dan putranya, dan pelukis wanita Gusti Ayu Suartini di galerinya di Ubud. Sakit saya yaitu susah tidur, pikiran kabut, kecewa, putus asa. Lalu saya bawa ke dokter, dibilang saya sakit saraf. Lalu ketemu teman, saya dilatih Oriba. Setelah saya melakukan olahraga itu selama 6 bulan, saya bisa kembali melukis. Saya tertarik melakukan olahraga Oriba ini. Pertama tujuannya adalah agar tubuh saya sehat. Karena dari pengalaman terdahulu, kalau saya sedikit saja mengalami sakit, konsentrasi saya melukis itu jadi buyar. Jadi setelah saya melakukan Oriba ini dengan tekun, saya merasakan bahwa tubuh saya selalu fit. Pada tahun 1988, saya itu mengalami sakit, yaitu mengalami sakit mental yang disebut pada zaman sekarang ini stres. Dengan keadaan yang demikian itu, saya tidak bisa melanjutkan melukis karena pikiran saya dalam keadaan kacau. Akhirnya saya sangat bersyukur sekali karena tahun 1990 saya menemukan olahraga hidup baru yang disebut dengan istilah Orhiba. Orhiba ini sangat bermanfaat sekali gunanya buat saya karena pelan-pelan saya merasa perubahan di dalam mental saya mulai membaik dan saya mulai lagi bisa melukis tentang hal-hal yang dulunya sempat hilang dalam pikiran saya waktu saya mengalami sakit. Sejak tahun 1994, Yayasan Orhiba telah mengadakan kerjasama dengan dokter-dokter medis dari Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Dr. Jun Margaret Luhulima, seorang dosen Fakultas Kedokteran di bidang ilmu faal untuk melakukan penelitian ilmiah tentang Orhiba. Mari kita simak pandangan dan penjelasan Dr. Jun Luhulima tentang hasil sementara penelitiannya mengenai Orhiba. Pada tahun 1994, saya dipanggil oleh atasan saya, yaitu Dekan FKUKI, untuk membantu Yayasan Orhiba melaksanakan penelitian. Adapun penelitian tersebut ditujukan untuk mencari dasar ilmiah atau dasar fisiologis dari kegiatan berorhiba. Saya memperoleh begitu banyak literatur dari Ibu Sita yang menjadi sekjen Orhiba Pusat dan juga berkesempatan untuk mengunjungi Wisma Orhiba di Ubud, Bali sambil mendengarkan cerita sukses dari pelaku Orhiba. Selanjutnya, dari kepustakaan yang saya baca, didapatkan bahwa kegiatan fisik dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Oleh sebab itulah, selanjutnya kami membuat rancangan proposal yang ditujukan untuk melaksanakan penelitian pada tahun 1995. Pada bulan Oktober tahun 1995, di Wisma Pelihatan Ubud, dilakukan suatu penelitian Orhiba bersama teman-teman dari bagian ilmu faal FKUI. Dari 114 warga yang diundang, dilakukan seluruh pemeriksaan fisik. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui respons atau ciri fisiologis dari pelaku Orhiba. Hasil yang kita temukan adalah Orhiba merupakan suatu kegiatan fisik
yang diawali oleh suatu persiapan mental, melibatkan sebagian besar otot tubuh dan dilakukan secara berirama. Gerakan yang terutama melibatkan lengan yang diputar ke belakang dilaksanakan dengan tubuh dalam keadaan tegang atau kontraksi dari otot-otot punggung, dada, tungkai, dan juga lengan. Hasil berikutnya kami dapatkan bahwa pelaku orhiba rata-rata melaksanakannya sudah 14 tahun dan rata-rata melakukannya 5 kali sehari yang lamanya 5 menit. Kami menemukan ciri atau karakter fisiologis pada pelaku orhiba, yaitu bahwa kualitas fisik dari jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan darah berada dalam kisaran sehat atau normal. Dapat kami sampaikan bahwa melakukan kegiatan orhiba yang 5 menit ini dapat menunda respons fisiologis yang biasanya berubah, yang cenderung menurunkan kualitas fisik pada usia baya. Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan berorhiba yang lamanya kurang lebih 5 menit dan dilakukan kurang lebih 5 kali sehari efektif untuk mempertahankan kesehatan maupun mengatasi masalah kesehatan. Hendaknya jangan katakan bahwa tidak ada waktu untuk berlatih, karena bila jatuh sakit, terpaksa membuat waktu untuk beristirahat dan berobat. Lebih mudah mencegah gangguan kesehatan daripada menanggulanginya bila sudah sakit. Kami mengajak Anda untuk berlatih orhiba dengan tertib dan tekun mulai hari ini juga. Salam sejahtera dan salam hidup.